pagi para kekasih Yesus Kristus, orang-orang pilihan yang dipilih dari tengah-tengah dunia ini, dari antara saudara-saudara kita, dari tengah-tengah suku bangsa, bahkan dari berbagai situasi, kita dipilih menjadi milik Tuhan. Tapi kita bukan hanya dipilih untuk dikasihi, kita juga dipilih untuk dikuduskan. Karena dengan pengudusan ini kita menjadi anak-anak Allah. Kita juga dikuduskan untuk menjadi berbeda dari dunia ini. Sehingga setiap anak Tuhan, baik dalam karakter atau dalam pemikirannya, adalah orang-orang yang pasti berbeda dari sistem, dari pemikiran, dari gaya, cara manusia yang ada di dunia ini. Karena kita udah dipilih untuk itu, karena kita dikasihi untuk itu, karena kita dikuduskan untuk itu. Saudara-saudara umat pilihan Tuhan, kami menyapa saudara di pagi hari yang indah ini, yang masih sejuk ini, khususnya saat-saat kita mulai terbayang, bahkan telinga kita mulai terngiang dengan istilah Paskah di rumah ibadah kita masing-masing. Maka mulai hari ini kami akan menyapa saudara di sekitar Paskah, dan khusus hari ini kita akan berbicara tentang salib. Sesuatu yang sangat terkenal dari orang-orang Kristen yang banyak digunakan sekarang menjadi kalung di leher banyak orang. Bahkan yang non-Kristen pun banyak menggunakan kalung-kalung salib di leher mereka. Apakah itu sebagai lambang, sebagai aksesoris, atau sebagai apapun. Tapi salib itu sekarang sudah menjadi sangat populer. Di berbagai daerah juga dibangun salib-salib yang sangat tinggi. Bahkan gereja-gereja hampir tidak ada gereja yang berdiri tanpa salib. Begitu populernya sekarang salib itu di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun kita menjadi masih minoritas di Indonesia, tapi salib tidak lagi menjadi barang yang langka, karena di mana-mana kita dapat menemukan salib itu sebagai simbol kehadiran, sebagai simbol kerendahan hati, kerendahan diri dari orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, peristiwa penyaliban yang paling terkenal di dunia adalah penyaliban Tuhan Yesus di Golgota. Artinya, sebelum dan sesudah Tuhan Yesus pun sebenarnya sudah banyak orang-orang yang disalibkan. Karena penyaliban ini adalah merupakan satu sistem penghukuman yang dianut oleh orang-orang Roma. Bahkan sebelum Roma pun sebenarnya penghakiman secara seperti ini sudah dikenal di Persia atau Assyria, Babilonia. Mereka sudah mengenal penghakiman, tapi bukan disalibkan, melainkan disulakan ya. Kalau kita lihat misalnya di Ester pasal yang kedua ayat yang kelima, Ester yang kedua ayat yang ke-23, dan Ester yang kelima ayat 14, Ester yang ke-7 ayat yang ke-10, ada beberapa di kitab Ester di sana. Ketika kita ingat dengan Mordekhai, ia disulakan di tiang yang tinggi, disulakan. Kata sula kalau kita melihat sebenarnya artinya ada 3 kata sula yang kita lihat di situ, yakni besi yang ditajamkan untuk menusuk, atau kayu juga yang digunakan untuk menusuk, atau benda-benda yang bisa digunakan untuk menusuk. Jadi ditusukkan. Kata sula adalah ditusukkan. Dari Persia, dan waktu itu juga kita lihat di Indonesia juga pernah terjadi hukuman penyulaan seperti ini. Kalau kita baca di Sindo.News.com ya, yang ada di sekarang di internet, kita lihat bahwa hukum sula budak Makassar di zaman Kompeni yang ditulis oleh Hasan Kurniawan, terbit pada 24 Mei tahun 2015. Bagaimana orang-orang budak atau khususnya orang-orang Indonesia oleh para kolonial, para company itu menghukum mereka dengan disulakan, yakni dengan besi yang dengan kayu yang dibuat tajam di atas, lalu orangnya ditusukkan, dari duburnya sampai ke punggungnya, ada yang sampai ke mulutnya, lalu mereka dibiarkan sampai mati di situ, dan kemudian menjadi santapan para burung-burung yang ada di udara. Kalau ada kesempatan nanti akan kami coba membuat fotonya di sela-sela renungan ini. Itu yang kita lihat. Maka dengan demikian kita melihatnya bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa yang sangat
brutal di dalam sejarah manusia. Dikatakan brutal karena siksaan penyaliban ini sebelumnya diserbu oleh para tentara-tentara dengan cambukan-cambukan yang mematikan, di mana cambuknya itu luar biasa sakitnya, bahkan akan membuat orang bisa muntah-muntah dan pingsan, kemudian banyak yang menggembuskan nafasnya sebelum dibawa ke tiang salib, dan salib ini pun akan dipikul sendiri oleh orang-orang yang tersalib, yang satu keping saja, hanya horizontalnya aja menurut cerita ada sekitar 50 kilo. Itu akan dipikul oleh orang-orang yang mendapat hukuman itu dengan terseok-seok. Sehingga begitu brutalnya banyak orang yang mati sebelum disalibkan. Bahkan ada yang bertahan seperti memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri sampai 2 hari dibiarkan mereka di situ, dipanas terik di siang hari, dan pada waktu malam begitu dinginnya maka terdengarlah lolongan-lolongan dari bukit-bukit penyalipan, karena di sana mereka dibiarkan bermalam-malam. Coba ingat ketika Tuhan Yesus akhirnya meninggal pada jam 3, jam 6, yang lain yang di sebelah kiri dan sebelah kanan terpaksa kakinya dihancurkan, pahanya dihancurkan supaya mati, karena sampai malam itu mereka juga belum mati, maka mereka dipaksa mati karena besok hari Sabat. Sekiranya dibiarkan, maka sampai besok, bahkan mungkin lebih dari situ, akan tergantung di sana dengan terik matahari yang sangat panas dan juga dinginnya malam yang akan membuat mereka melolong kedinginan di sana seperti anjing hutan. Itu sebabnya tempat-tempat seperti itu menjadi sangat mengerikan dan brutal sekali terhadap kemanusiaan itu. Penyalipan itu adalah sesuatu yang sangat memalukan, karena kita melihat melalui penyalipan itu ada manusia yang dipermalukan oleh manusia. Dan itulah golongan, misalnya orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang menjadi orang-orang jajahan. Seperti yang saya katakan tadi di Makassar, gak mungkin loh orang Belanda disalibkan apapun salahnya. Tapi penjajah ini menyalibkan orang-orang yang dijajah. Sama dengan di Arab sana juga, di Israel juga, orang-orang yang kalah perang, yang menjadi budak kalau salah, ini yang disalibkan. Untuk mereka tidak sampai dengan tingkat penyalipan, hanya tingkat penyesahan dengan cambuk yang berbeda dari cambuk yang digunakan untuk orang-orang hukuman. Besok kalau ada kesempatan kita akan berbicara tentang cambuk itu. Ini yang kita lihat. Bahkan penyalipan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena menimbulkan trauma, bukan sama korban, karena korbannya kan pasti akan mati perlahan-lahan. Itu sebabnya bagi korban itu menjalani kematian adalah sesuatu yang membahagiakan, karena bagi dia hidup adalah siksaan yang mengerikan. Setiap orang yang disalibkan, bagaimana mereka mendambakan kematian menjemput karena kengerian dari penyalipan itu. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak menjadi khawatir dan juga tidak merasa ngeri. Justru dia melihat, menikmatinya, karena itu adalah saat-saat yang ditunggu bagaimana dosa manusia akan dihapuskan. Kembali kepada tadi kami katakan, penyalipan itu adalah sesuatu yang mengerikan, karena bagi keluarga atau siapapun yang terkait dengan orang, dengan sang korban itu akan membawa trauma yang berkepanjangan. Belum tentu 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin sampai matinya. Seperti Maria ibu Yesus akan terus merasa trauma memandang ke Golgota, akan terus merasa trauma asal dia melihat kayu yang memalang seperti salib. Dia akan terbayang dengan anaknya yang dikasihinya, yang tersiksa dan yang tidak bisa terbayangkan perihnya. Itulah kengeriannya. Tapi semuanya itu Tuhan Yesus terima, karena itu akan diubah. Kan? Kita kan, Tuhan Yesus kan berubah, sudah berbeda dari kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka kalau kita pun menjadi orang-orang yang sudah diubahkan di dalam Tuhan, maka kita akan mampu melihat justru lewat kebrutalan itulah, justru lewat dengan cara yang memalukan itulah, justru lewat cara yang mengerikan itulah kita diselamatkan semuanya. Tuhan telah mengubah salib yang menjadi kutuk itu ternyata menjadi salib yang menyelamatkan. Itu sebabnya buku nyanyian bahasa Batak mengatakannya, silang nabadiai hodo lombu-lombuki. Artinya salib yang kudus, salib yang dikuduskan karena Yesus yang tergantung di sana telah menjadi
pelindung kita yang membuka jalan kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan awali renungan ini di hari ini untuk mengenang salib yang brutal, salib yang memalukan, salib yang mengerikan menjadi jalan bagi setiap orang yang percaya. Shalom.